Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Cuci tangan kalian, lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri. Oke, kalian berhubung di sini masih mengalami pandemi COVID-19, kalian jangan lupa ya menerapkan 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, jika semuanya kalian sudah lakukan, sudah berdoa, sudah mencuci tangan, dan sudah menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri, yuk kita mulai belajar. Ingat, tetap semangat belajar. Tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Tematik kelas 2. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP, PPKN, dan PJOK. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, yuk kita dengarkan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dengarkan ibu guru bercerita ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancamku. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar.
sedangkan tikus masih asik lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantap." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan? Daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri." Ular mengangguk tanda mengerti. Lalu ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Pesan dalam cerita tersebut yaitu kita harus mau bekerja, tidak boleh malas, harus berbagi dengan orang lain, dan kita tidak dapat hidup sendiri. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ya, betul. Tokoh dalam cerita tersebut yaitu tikus dan ular. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di gurun pasir. Bagaimana sifat si ular? Ya, si ular ini sifatnya pemalas, tidak mau mencari makan. Bagaimana sifat si tikus? Nah, tikus ini mempunyai sifat yang banyak akal, mau menolong dan menasihati ular. Nah, dari dongeng tersebut, apa sih sebenarnya dongeng itu? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-ciri dongeng fabel yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, dongeng ini memiliki alur cerita dan memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Nah, dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur dongeng. Ada apa saja? Ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Tokoh yaitu yang berperan dalam cerita. Kalau latar, tempat terjadinya dongeng atau cerita tersebut. Watak, sifat dari masing-masing tokoh dongeng. Kalau amanat, itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, kita akan belajar dalam mengenal pecahan.
Untuk mengenal pecahan, di sebelah kiri kalian ada donat yang masih utuh. Lalu dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, setiap bagian tersebut kita sebut setengah. Nah, bagian satunya lagi setengah. Dikatakan setengah apabila dipotong sama besar. Ya, harus diingat ya, harus sama besar. Lihat gambar yang kedua. Di sebelah kiri ada donat yang masih utuh, lalu yang sebelah kanan pun dibagi 2 juga, tetapi ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, pembagian ini bukan setengah karena tidak sama besar. Kalau tidak sama besar berarti bukan setengah. Kalian ingat ya, pokoknya kalau dikatakan setengah apabila potongannya sama besar. Dan setiap bagiannya kita sebut sebagai bagian setengah. Nah, di sini ada 1 donat. Donat tersebut lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap bagian, ini 1 bagian yang sebelah kiri disebut setengah atau 1/2. Nah, untuk satunya lagi sebelah kanan, donat sebelah kanan disebut setengah juga atau 1/2. Nah, kalau tulisan 1/2, 1 garis lalu 2 ya. Tapi cara membacanya setengah atau 1/2. Perhatikan soal berikut. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian, nah ingat ya, setiap bagian disebut setengah atau 1/2 bagian. Lalu berikutnya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan kertas adalah, setiap potongannya berarti setengah atau 1/2 bagian. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Berikutnya, agar mendapatkan kue setengah atau 1/2 bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar ini. Kalau setengah bagian berarti hanya setengah atau sebagian. Ini ada 2 kotak yang belum diarsir, jadi kamu arsir hanya setengahnya saja. Coba kita lihat nomor 1 ada persegi panjang. Nah, kita arsir setengahnya saja ya. Jadi yang kalau setengahnya saja diarsirnya hanya 1. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian bisa lanjutkan, kalian gambar dan arsir di buku tulis kalian salin ya gambarnya. Dalam menggambar jangan lupa menggunakan penggaris agar gambar kalian rapi dan lurus. Tugas ini ada di tema 7 halaman 11. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, di sini ada 2 bunyi. Yaitu yang pertama bunyi memukul meja. Yang kedua tepuk tangan. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, kalau bunyi kuat itu biasanya bunyinya lebih nyaring dan lebih mudah terdengar oleh telinga kita. Kalau bunyi lemah, biasanya bunyi
dua bunyi tersebut, bunyi yang paling kuat atau kencang itu yaitu bunyi nomor 1, bunyi memukul meja. Nah, di sini ada berbagai macam bunyi. Yang pertama ada kentongan, bunyinya tong tong. Lalu yang kedua ada dua tongkat yang dipukul, bunyinya tek. Lalu ada suara memukul meja dengan suara duk. Lalu ada bunyi tepukan tangan berbunyi prok. Nah, di sini ada lagu Cicak, ciptaan Atemah. Nah, di sini kalian tahu kan lagu Cicak. Nah, kalau kalian sudah tahu lagunya, kalian dapat praktekkan dengan 1 kali pukul meja, 2 kali tepuk tangan. Nah, kalian bisa coba sambil menyanyikan lagu Cicak. Atau kalian bisa coba 2 kali tepuk tangan dan 2 kali pukul meja. Nah, itu pun dengan lagu Cicak ya. Nah, kalian coba praktekkan di rumah, lalu divideokan, kirim ke guru kalian ya. Kalaupun misalnya tidak ada meja, kalian bisa gunakan pukulan botol beling dengan sendok. Nah, kalian bisa gunakan itu, lalu dipadukan dengan tepukan tangan kalian. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Kalian bisa membuat ini bersama keluarga kalian. Berikutnya kita bermain jaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain jaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, dalam bermain jaring ikan harus ada yang menjadi ikan dan jaring. Ikan harus berdiri, berlari, menghindari jaring. Jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Nah, berikut ini adalah gambar gerakan berjalan di air. Nah, setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, dongeng ular dan tikus tadi di depan Ibu Siska sudah ceritakan ya. Nah, dalam kelas kalian dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata, atau mengelompokkan berdasarkan jenis rambut dan lainnya. Nah, setiap orang memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu ciri tubuh dan ciri fisik. Misalnya warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, perbedaan agama, dan lain-lainnya. Meskipun berbeda, kita tetap berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sikap yang harus kita miliki meskipun memiliki perbedaan dengan teman yaitu selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai dan menghormati, lalu memberikan kesempatan kepada teman untuk melaksanakan ibadahnya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Itu penjelasan tematik kelas 2 tema 7, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Ibu Siska harap kalian sudah mengerti dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Oke nak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.